temennya baik ya udah bawa pulang aja 2 minggu, entah kalau cocok beli sendiri gitu. Atau 2 minggu udah pindah orangnya. Nah itu dia. Listen, 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 listen. Welcome back, balik lagi sama gua Paul di sini dan di sini gue bawa narasumber satu dari komunitas sepeda. Oh ya sebelumnya kalau yang baru join pertama kali di channel ini silahkan aja ikutin terus. Kita ada beberapa channel dari episode-episode sebelumnya. Oke, sebelumnya kita kenalin dulu narasumber kita. Silahkan. Hai, nama aku Yulinda. Aku adalah salah satu personal trainer dari Mega Gym dan juga instructor untuk ada martial arts sama ada kayak angkat beban yang pakai musik-musik gitu sih. Oke. Ya. Oke. Udah Sebenarnya berapa kita lama, juga udah kenal, kita juga temenan ya awalnya, teman sepedaan juga awalnya. Udah berapa lama, Jo? Apaan nih sepedaannya? Ya, sepedaan. Sepedaan, sebenarnya kalau misalkan aku cerita tentang perjalanan sepeda itu dari tahun 2019 akhir, itu aku udah kepikiran pengen bike to work. Jadi mikir-mikir kan tempat tinggal kan sama kantor, tempat kerja itu kan nggak begitu jauh. Paling cuma 10 menit gitu. Pikir-pikir setiap hari naik Gojek itu di convert habis berapa. Mending kayaknya beli sepeda ada lebih aman juga gitu kan. Jadi sepedanya naikin Gojek? Enggak sih. Jadi awalnya kayak gitu tuh. Beli sepeda untuk bike to work. Jadi beli sepeda untuk bike to work ya? Terus habis itu jalan tuh 2 minggu. Habis itu kok susah buat cari tempat parkir dan takut hilang. Soalnya teman-teman sebelumnya juga pernah bawa sepeda, terus tiba-tiba sepedanya hilang walaupun di parkirnya dekat sama security di mall. Jadi gitu. nggak ada jaminannya. Terus habis itu ya udah 2 minggu pakai, habis itu udah masukin ke gudang sampai akhirnya tiba-tiba kita masuk ke pandemik gini. Terus akhirnya kita nggak kerja. Jadi kayak lockdown. Awalnya sih cuma 2 minggu, rehat 2 minggu. Akhirnya sampai hampir setahun kan, kayak gini kan. Terus akhirnya ya udah awal-awalnya udah di kosan aja. Makan, masak sendiri, terus tiba-tiba ya udah jaga karantina sendiri. Terus tiba-tiba ngerasa kok bosen ya. Kayak masa hidup mau gini-gini aja. Ya udah akhirnya lupa kalau misalkan aku tuh punya sepeda. Awalnya sih pakai sepeda lipat ya. Terus habis itu buka, ya udah di setup lagi, udah gas komplek. Gitu awalnya. Terus ketemu sama komunitas. Nah, selama di komunitas itu Jo, biasanya ngapain aja Jo? Kalau untuk di komunitas sih enaknya kalau di komunitas itu kita ya karena kita nggak kerja ya, jadi kita banyak waktu tapi kita nggak tahu mau dipakai buat apa. Akhirnya ketemu komunitas, sering kumpul, sering ngobrol, kemudian kita sepedaan yang bisa jauh-jauh lah istilahnya gitu kan. Jujur aku kan selama di Jakarta nggak pernah sama sekali yang namanya main jauh-jauh. Taunya cuma daerah Jakarta Barat aja karena kerja di Jakarta Barat gitu. Taunya paling dari mall satu ke mall satu lagi. Jadi anak mall. Nah ketemu dengan komunitas, kebetulan mereka anak-anak kompleks juga. Sampai pas diajakin sepedaan, terus aku langsung bilang, astaga selama ini saya kemana aja nih. Baru tahu kalau misalnya dekat kos ada ini, dekat kos ada ini gitu. Jadi baru terbuka matanya ya? Lebih terbuka lagi matanya. Ramah-ramah sih. Dan alhamdulillah juga dapat teman-teman sepedanya yang ramah-ramah. Jo, biasa kalau komunitas gitu seminggu berapa kali untuk jalannya? Kalau dulu masa pandemik waktu yang lockdown banget itu bisa hampir setiap hari sih sepedaan. Setiap hari? Setiap hari, setiap sore sampai malam gitu. Oh, jadi startnya sore? Startnya sore. Sampai malam? Sampai malam. Nah itu juga ada nggak ada ingat lagi jam, habis gue sudah ngobrol gitu. Tapi semakin kesini kita dibikin jadwal, maksudnya akhirnya kita sadar kalau kita tuh punya aktivitas lain selain sepedaan gitu. Jadi kita bikin jadwal itu fixnya itu di Jumat malam.
Itu sekitar jam 7:30 lah. Sampai biasanya finish kita jam 12. Jam 12 udah malam. sampai rumah? Jam 12 malam baru udah sampai ke base camp. Belum nanti kumpul-kumpul lagi, ngobrol, makan dan lain-lain, baru balik ke kos. Oke, jadi lumayan juga ya. Lumayan. Paling jauh kemana Jo? Terakhir itu paling jauh ke Taman Mini. Naik sepeda? Naik sepeda. Dari Puri Kembangan, base camp kita ada di Puri Kembangan. Oke, itu berapa kilo Jo? Aduh, itu berapa kilo ya? PP udah hampir 70 kiloan kali ya. 70? Iya, Bolak-balik 70 berarti 140 kilo? Enggak, bolak-balik 70, Oh, bolak-balik 75 kiloan. Oh, kira bolak-balik 140 kilo. Enggak. Serem juga. Itu hari Jumat, kemudian yang fix kedua itu di hari Minggu pagi. Minggu pagi jam berapa Jo? Kita start jam 6:30 udah goes sih. 6:30? Oke, nah healthy people, kalau pengen gabung dengan komunitas sepedanya Jojo, ya nanti bisa info aja. Iya. Info nanti kita kasih kontaknya Jo ya. Boleh, Ada Instagramnya Jo? Kenapa? Instagram komunitasnya ada? Ada. Kita sih base-nya itu di Jakarta Barat ya, di Kembangan Utara. Namanya itu Berantem. Kalau misalkan teman-teman penasaran bisa follow Instagram kita di Berantem 2020. Sama kita juga ada YouTube. Oke, ada. Di Berantem Bike Channel namanya. Berantem 2020 Instagramnya dan Berantem Bike Channel. 20 Bike Channel. Iya. Di YouTube-nya. Di YouTube. Oke, nanti dilihat dulu aja. Jadi mungkin kalian bisa tahu gambaran komunitasnya seperti apa kali ya. Ya, seperti itu. Dan kita biasanya setiap aktivitas sepeda itu pasti kita rekam dan kita masukin ke video ke YouTube. Masukin ke YouTube ya. Oke, menarik. Ntar kapan-kapan kita bisa goes bareng lagi. Nyerah. Nah Jo, selama pandemi gini biasanya komunitas itu pasti kan ada dong untuk standar higienisnya ya. Nah itu biasanya gimana Jo? Biasanya sih kalau untuk kebersihan dari sepeda sendiri itu tanggung jawab kita masing-masing ya. Terlebih itu pada saat kita lagi sepedaan ya kita harus tetap jaga protokol kesehatan. Dan kita juga memastikan setiap anggota itu selalu menggunakan masker. Jadi jangan pernah sampai dilepas, kecuali kalau misalkan lagi heart rate-nya udah sangat tinggi banget tuh, misalkan mau lepas, oke. Dan pada saat di jalan kita juga harus ada jarak sih, jadi nggak yang dempet-dempetan gitu juga, karena kita juga harus ngejaga. Dan kita juga harus ingat kalau misalkan di jalan itu penggunanya itu nggak cuma sepeda doang, betul, ada yang lain gitu. Betul. Dan kita minimize sih. Sebenarnya ini agak susah sih, tapi kita coba untuk meminimize untuk sharing kayak makanan dan minuman gitu. Itu kan. Oh, charity juga. Ya itu juga. Itu bagus tuh. Lumayan tinggi kan resikonya kan sebenarnya kan. Kalau untuk pada saat kita ngomongin masalah pandemik seperti ini. Oke. Jadi seperti itu. Nah Jo, apa sih keunggulannya sepeda dibanding alat transportasi lain? Kan tadi Jojo bilang, selain dari cost-nya ya, pasti kan ada dong, ya kan, selain cost. Contoh kayak misalkan kita, tadi kan Jojo bilang naik ojek online, pasti kan ada cost yang harus dibayar. Iya, benar. Ya kan? Nah, keuntungannya naik sepeda ini apa? Keuntungan naik sepeda, kalau kita gabungkan juga ya dengan kondisi seperti ini, pada saat seperti ini kan kita kalau misalkan mau naik moda transportasi umum lain itu kan agak serem juga ya, apalagi kalau misalnya kita naik angkot, naik busway, itu kan pasti jaraknya itu juga susah untuk diatur antara kita dengan penumpang yang lain. Naik Gojek juga kalau dipikir-pikir ya jaraknya terlalu dekat, walaupun kadang ada beberapa operator yang pakai pembatas itu jujur sih itu mengganggu banget. Apalagi kalau lagi pakai tas yang bebannya berat, itu langsung kena ke pinggang sakit. Jadi ya sepeda sih bisa dibilang kayak salah satu yang aman dan efisien. Satu, lebih aman pada saat masa pandemik seperti ini. Kedua, cost-nya juga nggak begitu banyak, tapi tergantung. Kalau misalkan teman-teman juga jajan sepedanya tinggi ya sama aja itu mahal. Kalau pakai spek yang standar aja sih ya oke, masih bilang cost-nya murah. Jadi ada upgrade-upgradean nih Jo. Iya. Nah kira-kira part-partnya apa jadinya yang biasa di-upgrade? Ya kan biasa kan ada orang yang tadi kan Jo bilang
udahlah pakai sepeda yang biasa-biasa aja. Tapi kan kadang kan ada orang yang, aduh kok kayaknya kurang ya sepedanya pasti, gitu kan. Ada yang pengen di-upgrade. Nah, yang biasa di-upgrade yang biasa orang paling sering upgrade tuh yang bagian mana, Jo? Biasanya sih yang paling sering di-upgrade itu pasti ke group setnya. Group set itu apa, Jo? Group set itu kayak ada yang chainringnya, kemudian ada yang RD, ada FD-nya, ada sprocketnya, kemudian ada shifternya. Itu kalau biasanya semakin mahal pasti katanya semakin enteng. Tapi kalau aku sih belum pernah coba. Aku paling ya update yang standar-standar aja. Yang chainringnya tuh biasanya kan standarnya dari pabrik itu ada 52. Kalau pengen speednya lebih, jadi kan setiap kita goes itu kan kalau misalnya 52 paling jaraknya let's say lah 2 meter. Tapi kalau misalnya kita pakai chainringnya itu yang lebih gede, misalnya 58 atau 60, itu sekali goes bisa sampai 3 meter gitu. Berarti nah itu yang beda. Semakin gede chainringnya berarti semakin jauh, semakin gampang juga. Ya? Dan itu nggak cuma chainring doang, pengaruh juga dari sprocketnya juga gitu. Dan kemudian juga pengaruh dari orangnya juga. Tergantung orangnya juga. Sebenarnya kalau misalkan kita upgrade terlalu tinggi juga, kalau misalkan otot kita tidak terlatih juga, sebenarnya ya kurang sama aja jadi juga, ya. Sama aja. Jadi sayang sepedanya ya. Sepedanya udah juga. Upgrade bagus-bagus. Iya. Oke, jadi apalagi kalau misalkan nih sekarang kalau misalkan udah upgrade tinggi-tinggi, tiba-tiba sepedaannya juga jarang ya. Sayang sih. Ya kecuali kalau memang duit tabungannya juga udah lebih banyak ya. Jadi udah nggak kepikiran. Gitu. Oke. Nah, Jo, pemanasan sepeda yang baik dan benar tuh seperti apa? Kan tadi kan Jojo bilang bisa bolak-balik dari Puri Kembangan sampai Taman Mini bolak-balik 70 kilo. Pasti kan butuh pemanasan dong. Nggak mungkin kita langsung naik sepeda. Kalau mungkin kita mau ke minimarket yang dekat-dekat rumah mah nggak usah pemanasan. Tapi kan kalau misalnya untuk yang jaraknya lumayan jauh ya, sampai Taman Mini itu kan pasti butuh pemanasan. Iya, banget pasti. Ini berkaitan juga tadi dengan salah satu benefit dari sepeda ya. Itu kita bisa ngelatih untuk otot-otot tubuh kita juga, fokusnya untuk juga lebih ke lower body. Nah, cuman di samping itu juga itu kita bisa melatih endurance diri kita. Jadi kalau misalkan tips sih kalau buat teman-teman yang ingin sepeda, pasti kita harus mempersiapkan untuk pemanasannya. Nah, pemanasan ini kita fokusnya itu sih memang otot yang bekerja itu adalah otot untuk lower body. Seperti kaki, kemudian pinggang, panggul dan lain-lain seperti itu. Cuman kita juga harus mempersiapkan yang namanya tuh sendi-sendi. Nah, sendi yang kan ada ankle, kemudian ada lutut, kemudian ada panggul. Nah, itu yang sebenarnya harus kita latih juga untuk pemanasannya. Fungsinya kenapa? Karena kita akan let's say kalau misalnya kita sepedaan itu kan kalau jaraknya udah jauh itu pasti lebih dari 2 jam. Ya pasti. Lebih dari 2 jam. Pasti. Nah itu kalau misalnya kita nggak prepare untuk pemanasan ya pasti akan muncul yang namanya kram. Di samping kram salah satu alasannya itu karena kurang pemanasan juga pasti karena kurangnya cairan dalam tubuh kita juga. Nah biasanya teman-teman yang awal-awalnya suka sepeda tiba-tiba diajak ke trek jauh pasti rata-rata kram otot. Tapi nggak apa-apa, itu memang prosesnya. Itu udah memang awalnya seperti itu ya Jo. Kemudian kalau untuk pemanasan sih untuk simple kayak squat terus ditambah dengan rotation. Kemudian fungsinya apa dikasih rotation walaupun kita latihan lower body. Tetap otot upper body juga sebagai stabilisasi juga. Pada saat kita pegang handle itu kan pasti spine kita juga berpengaruh. Posisi spine yang tidak nyaman juga akan membuat pinggang kita sakit seperti itu. Ada squat, kemudian ada lunges. Kemudian kalau misalkan ada bisa plank juga karena stabilisasi juga untuk core. Kalau misalkan sepedaan kan kita juga harus aware dengan lingkungan juga. Kemudian harus balance. Jadi ya harus berarti paling enggak harus
total body ya. Iya, untuk lebih ke total pemanasannya. body, walaupun lower body doang yang dilatih, tapi tetap total body Total sih. body ya, oke. Nah, coba balik lagi nih, kita kan ngomongin tentang orang yang baru mau mulai sepeda. Kira-kira tipe sepeda apa nih yang cocok buat pemula nih? Kalau misalkan kita ngomong tipe apa yang cocok buat pemula, itu tergantung sih ya. Tergantung di sini maksudnya, kalau misalkan nih kebanyakan nih ada teman-teman yang punya awal pengen punya sepeda, tiba-tiba dia ngelihat temennya punya, terus dipakai, tiba-tiba kurang nyaman. Terus ngelihat lagi temen dia yang lain pakai dengan tipe yang lain, terus tiba-tiba ngerasa itu nyaman. Nah, saran aku sih kalau misalnya untuk pemula, cobain aja dulu. Kalau misalkan teman-teman punya sepeda gitu kan, temennya punya sepeda, cobain enak pakai apa enggak. Terus nanti ada tipe-tipe yang lain, cobain lebih nyaman, dan itu baru kita compare, baru kita bisa nentuin mau yang mana gitu. Kirain cobain dulu punya temennya, begitu enak bawa pulang sepeda. Tergantung temannya. Kalau misalkan temannya baik, ya udah bawa pulang aja 2 minggu. Entar kalau cocok beli sendiri gitu. Tahu-tahu 2 minggu udah pindah orangnya. Nah, itu dia. Tapi kan kalau misalkan menurut aku pribadi sih, paling efisien dan paling nyaman itu so far sih sepeda lipat ya sekarang ya. Oke, sepeda lipat. Karena dimensinya lebih kecil. Dimensinya lebih kecil, dan itu juga bisa kalau misalkan satu tempat penyimpanan juga, kalau misalkan tinggal di kos kan. Jadi untuk space itu pasti terbatas. Betul. Nah, itu sangat salah satu nilai plus kalau misalkan aku punya sepeda lipat. Kemudian kalau misalkan mau dibawa jarak untuk pendek, kayak cuman di kota-kota aja, itu udah sangat nyaman banget. Oke. Kalau misalkan mau dibawa tur jauh juga nggak masalah. Masukin mobil. Jadi kalau misalkan berangkatnya kita pagi nih berangkat sampai ke Taman Mini, atau misalkan yang dulu kita juga pernah ke Setu Babakan gitu. Pagi kan pasti masih segar, tapi pulang-pulang itu kita pasti jam 10 atau jam 11 itu baru start pulang. Nah, itu juga salah satu benefit dari latihan main sepeda itu, salah satu itu adalah untuk meningkatkan mental. Mental kita. Jadi kalau misalkan mental kita ya udah kita harus push limit kita juga. Kemudian kalau enggak kuat, ya udah kita bisa masukin ke taksi. Yang penting jalanin aja ya. Yang penting jangan sampai ketinggalan aja ya. Iya, benar. Ya gitu sih. Oke. Berarti dengan kata lain, selain melatih mental, bisa melatih metabolisme juga kan, Jo? Iya, pasti. Oke, kalau misalkan kita bahas metabolisme, itu sebenarnya kompleks ya. Secara simpel, untuk sistem metabolisme itu sendiri itu adalah proses alami di dalam tubuh kita, di mana kita merubah apa yang kita makan itu menjadi sumber energi. Nah, kemudian sumber energi ini akan kita gunakan untuk pembakaran kalori, salah satunya untuk bernafas. Bernafas kita itu pasti mempengaruhi yang namanya otot jantung dan juga otot paru-paru. Betul. Kemudian juga di dalam sistem metabolisme itu juga kita ada proses yang namanya untuk mengganti sel-sel tubuh yang rusak menjadi sel-sel tubuh yang baru. Nah, benefitnya apa kalau misalkan kita memiliki metabolisme yang bagus? Itu satu, kita bisa dapat membakar kalori secara cepat dan membuat tubuh kita tuh lebih segar lah, intinya seperti itu. Nah, salah satu cara untuk meningkatkan metabolisme itu adalah dengan membangun otot. Nah, dengan bersepeda itu secara tidak langsung tiba-tiba kita ngelihat kalau misalkan ada yang pakai kalkulasi untuk seberapa jauh kita sepedaan, itu tiba-tiba kita mungkin nggak sadar kita udah sepedaan selama 1,5 jam dengan jarak sekitar berapa kilometer. Nah, dan kita merasa paha kita ngerasa panas. Nah, itu kita sedang proses untuk pembangunan massa otot. Nah, salah satu cara untuk meningkatkan metabolisme yaitu dengan memperbanyak massa otot. Bisa digunakan dengan sepeda, kemudian menjaga pola makan, kemudian istirahat yang cukup. Nah, itu adalah salah satu cara untuk meningkatkan metabolisme. Berarti tetap tiga poin penting itu ya. Makan,
istirahat, olahraga. Tuh, udah disebutin di episode sebelumnya. Kalau belum pernah dengar di episode sebelumnya, itu udah dibahas semuanya. Tapi tergantung juga, kalau misalkan sepeda bisa meningkatkan metabolisme bisa, tapi dengan catatan pada saat sepeda jangan setiap berhenti kita makan awal yang ada kita makan, itu juga jadinya juga nothing sebenarnya. Tapi ada Jo, ada orang yang memang mereka niat sepedaan, tapi endingnya mereka pasti makan, ya kan ada tuh ya kan. Nah, kalau seperti itu, apakah metabolisme kan tetap dong, mereka kan sepedaan nih misalkan jarak jauh, berarti kan mereka sudah bakar kalori. Iya betul. Pada saat mereka sampai untuk makan kan mereka berarti kan ngisi kalorinya lagi dong. Ntar begitu mereka kan pulang, mereka kan goes lagi, berarti kalori terbakar juga dong. Sebenarnya sih seperti itu. Ya. Cuman pada faktanya, kalau misalkan kita ini ngomongin masalah kalori ya. Kalau misalnya kita ingin menurunkan berat badan itu kan kita pasti ada yang namanya defisit kalori. Jadi kalori yang masuk itu seharusnya tidak boleh lebih dari apa yang kalori yang keluar. Betul. Kalau misalkan kita punya kalori kayak basal metabolic rate itu adalah kebutuhan kalori kita per hari. Itu pada saat kita hanya beristirahat. Betul. Tapi kalau kita bahas, kalau misalnya kita ada sepedaan, ada kerja, itu pasti akan ada tambahan kurang lebih 1,2 sampai 1,7 dari total BMR itu. Nah, kalau misalkan let's say per hari kita butuh 2.500 kalori. Nah, kalau misalkan hanya untuk organ kita bergerak, pada saat kita beristirahat aja itu sudah menghabiskan 1.300, berarti kita masih ada sisanya kan? Betul. Oke, kita sepedaan, kemudian let's say sepedaan 1 jam kurang lebih 400 sampai 500 kalori. Setiap kita berhenti kita makan, kadang kita nggak sadar yang kita masukkan itu bahkan bisa sampai 700 sampai 1.000 kalori. Oke. Nah, itu yang akan menjadi surplus, padahal kita pengennya itu adalah defisit. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan kita mau makan habis sepedaan, it's okay, cuman kita harus pilih-pilih makanannya itu. Oke, jadi tetap aja nggak boleh makan sembarangan. Ya, benar. Boleh sih, tapi cuman ya mungkin porsinya aja yang dikurangin. Oke, paham. Nah, Jo, kan sepeda lagi booming nih sekarang nih, ya kan? Di mana-mana orang pasti sepeda, ya kan? Nah, kan belakangan ini banyak nih cerita tentang pembegalan sepeda. Kan banyak banget. Ya. Kemarin sempat lihat videonya ya kan, ada orang lagi naik sepeda tiba-tiba ada begal. Ya. Itu siang ya Jo. Siang. Nah, itu gimana tuh Jo? Sebagai kan Jojo ikut komunitas nih. Gimana cara menjaga diri kita sendiri dari pembegalan seperti itu Jo? Oke, itu juga sebenarnya aku juga dapat beritanya sih. Dan sebenarnya itu juga bukan berita pertama yang kita dengar tentang pembegalan sepeda. Di sini sih biasanya nih kalau misalkan aku ngomong dengan komunitas, karena jujur sejak aku ikut komunitas aku udah jarang yang namanya sepedaan sendiri. Oke. Karena sekarang tuh kayak udah ada mindset kalau misalkan aku sepedaan sendiri tuh kayak danger sih sebenarnya. Oke. Walaupun kadang kita sepedaannya tuh siang atau sore. Bahkan kalau misalkan aku pulang kerja gitu ngelihat ada cewek sendirian naik sepeda, terus tiba-tiba nggak jauh di depannya ada cewek juga, dan itu menjelang maghrib gitu, sebenarnya itu udah riskan banget sih. Ya? Okay. Yang kita lakuin sih dengan komunitas itu, dalam komunitas itu kita sudah set ya pada saat kita udah ada jadwal untuk sepedaan, misalkan nanti malam ada jadwal sepedaan sih. Ada malam. Kita pasti akan set dulu karena kita sudah dibagi tugas hari ini siapa yang akan menjadi kapten. Jadi nggak cuma dalam olahraga sepak bola, basket yang ada kapten. Dalam sepedaan di dalam komunitas kita juga ada kapten ya. Nah, kapten itu biasa ngapain? Kapten ini dia akan memimpin, dia akan lead. Dia akan lead. Kemudian dia juga akan kontrol untuk member yang lain. Tapi dia nggak bisa kerja sendirian. Dia harus ditemanin sama koordinator jalan. Jadi dia yang menentukan jalan mana yang akan dilalui. Kemudian di titik mana kita akan beristirahat. Kemudian juga koordinator juga akan bertugas
kontrol juga dengan kapten. Kalau misalkan ya kita kan nggak tahu kan level fitness orang beda-beda dalam sepedaan. Ada yang misalkan udah sampai 500 meter ke depan, tiba-tiba temannya ada yang ketinggalan tengah, ada yang di belakang. Betul. Nah tugasnya koordinator itu ya udah kita juga ada HT ya, pakai HT. Jadi kita ada dua HT. Jadi yang depan sama yang belakang. Oke. Jadi nanti yang depan akan ngecek di belakang aman apa enggak. Oke. Nah nanti yang di belakang misalnya stop, di sini ada trouble. Stop, di sini kejauhan. Yang depan tolong lebih pelanin lagi. Oke. Nah itu dari tugasnya untuk kapten sama koordinator. Oke. Nah selain itu kita juga ada yang tugasnya untuk ngeblok jalan. Jadi kalau misalkan kita lagi di lampu merah atau apa gitu, dia yang nutupin jalan dulu, tapi kita harus sesuai dengan aturan ya. Pas lagi lampu hijau jalan kita, yang pas lampu merah kita tutup jalan, itu nggak mungkin. Kita bisa ditabrak. Jadi kita stop di situ, terus kita suruh anak-anak kita sepedaan maju, udah selesai baru ya itu jalan. Baru kita jalan. Oke. Gitu. Menarik komunitasnya. Iya. Menarik komunitasnya. Boleh nih. Iya. Selain itu kita juga ada yang seksi kesehatannya, kemudian ada seksi dokumentasinya juga. Udah berapa jumlah orangnya Jo? Membernya? Di dalam grup sih sudah ada 45 orang. Berarti sekali jalan 45 orang itu? Kalau untuk full 45 orang sekarang udah agak susah ya, karena kan sekarang kita udah masuk ke new normal lagi. Jadi jam kerjanya juga udah susah untuk dikumpulin jadi satu. Biasa berapa orang Jo? Kita biasanya tuh 15-an ke atas dalam satu kali riding. Gitu. Jadi kalau misalkan kita udah sistem kayak gitu, dalam hati itu sendiri juga wah aman, sepeda ini ngerasa aman gitu. Terus kadang kalau ngelihat yang kasus seperti itu ya mungkin karena aksi begal itu mereka berani kalau misalkan anggota yang sepedaan itu juga terlalu sedikit. Jadi kalau misalkan agak ramean mungkin mereka juga agak mikir. Dan biasanya kalau misalkan ramean kita pasti ada yang ngasih informasi, hati-hati deh, kayaknya yang di belakang itu agak mencurigakan, atau yang di depan tuh mencurigakan, kita cari yang lain, jalan lain. Gitu. Terus biasanya sih kita ngusahain kalau misalkan lagi sepeda tuh tidak yang mencolok banget sih ya. Contoh kan kalau misalkan kalau aku sih biasanya usahain nggak bawa tas yang kayak selempang gitu kan. Nah itu sebenarnya agak membahayakan sih. Kalau misalkan kita goes ya udah gunakan yang bawa kebutuhan yang ini aja, yang penting-penting aja, kayak bawa uang gitu, jangan sedompet-dompetnya. Jadi kita ya let's say lah bawa ID sama uang cash aja. Kemudian handphone udah. Charger sih aku kira nggak perlu ya, karena ya kan mungkin juga main sepeda sambil ngechat kan. Jadi make sure pada saat sebelum itu kita siapin dulu nih baterai kita full. Jadi pas pulang udah tinggal berapa persen baru kita udah sampai rumah gitu. Itu sih usahakan minimize, jangan sampai mencolok banget. Saran juga buat teman-teman kalau misalkan punya sepeda yang lumayan, ya jangan sepedaan sendirian sih, harus ramean. Kalau misalkan perlu ya, kalau ada budget ya bisa sewa untuk polisi kayak gitu kan. Biasa kayak ibu-ibu kan seperti itu ya. Oke. Nah, jadi seru juga komunitasnya kalau dilihat ya. Jadi lebih profesional juga ya. Iya, kita coba sih. Dan kita coba visi kita ke depan sih lebih ke kita pengen bangun komunitas seperti ini biar komunitas lain itu sadar kalau misalkan standarisasi untuk sepedaan itu seperti ini gitu. Apalagi kalau kita ngomongin grup. Satu lagi, kalau setiap kita goes itu kita ada yang namanya mekanik. Nah itu fungsinya apa? Kebetulan kan komunitas kita itu latar belakangnya banyak, ada yang karyawan, kemudian ada yang swasta, kemudian ada yang mekanik bengkel sebenarnya untuk sepeda juga ada, mekanik motor dan lain-lain. Jadi kita berdayakan semuanya. Jadi kalau misalkan ada trouble di jalan,
udah ready semuanya ya? Iya, udah ready. Dan biasanya sih mekanik itu bawa box sendiri yang isinya itu adalah semua kunci-kunci. Oke, kunci rumah. Dan juga kita selalu sediain ban dalam sih, karena itu penting. Bahkan dulu pernah pada saat kita goes itu di daerah dekat Bundaran HI, tiba-tiba kita diberhentiin sama anak-anak muda. Dia bilang mau pinjam kunci L. Ya udah, karena kita punya, ya udah kita simpen, kita bawa, kita kasih pinjam. Dan kita juga edukasi mereka kayak next time kalau sepedaan kalian harus punya ya gitu, karena ini penting banget. Terus kalau udah pinjam balikin ya. Iya. Jangan udah pinjam tiba-tiba orangnya hilang, udah pulang gitu kan. Kita kurang kunci satu. Oke. Itu sih. Dan kita juga harus prepare kalau sebelum goes. Kita harus tahu kondisi sepeda kita seperti apa. Nah, cara ngerawatnya seperti apa, Ju? Cara ngerawat sepeda yang baik dan benar. Kan ada orang yang ya udahlah yang penting cuci. Nah kan, ya udahlah yang penting rantainya kasih minyak, udah beres, that's it, selesai. Nah, gimana cara ngerawat sepeda yang baik dan benar? Oke. Untuk ngerawat sepeda, kalau misalkan yang sering aku lakuin nih, sebelumnya aku mau cerita dulu untuk kita prepare untuk sepedaan dulu ya. Boleh. Nah, kalau untuk prepare sepedaan itu biasanya nih yang aku lakuin, aku akan cek untuk anginnya dulu, angin dari bannya. Kemudian aku akan cek untuk lampu. Aku harus make sure aku sudah cas sebelumnya, karena aku gunakan lampu yang rechargeable. Kemudian aku cek untuk belnya apakah berfungsi apa enggak. Kemudian aku biasanya cek untuk rem. Oke, rem. Iya, rem apa paling penting. Nah, itu aktivitas rutin sebelum goes. Aktivitas pelengkap lain ya pasti kalau misalkan mau sepedaan wajib menggunakan sepatu, menggunakan helm. Kalau bisa menggunakan sarung tangan karena itu bisa untuk mengurangi getaran. Kemudian udah selesai goes, biasanya pakai lap yang setengah basah atau kanebo. Itu tinggal dilap aja, karena kalau kita cuci terlalu sering juga kasihan juga, apalagi kalau misalkan part-part sepedanya tuh ada yang terbuat dari besi. Karatan. Kalau misalkan dari aluminium nggak masalah. Kemudian biasanya seharusnya ya sebulan 2 kali lah kita, karena anggota dari sepeda itu mekanik di bengkel sepeda sendiri. Jadi datang ke situ, kita mau set untuk RD, kemudian set untuk rem, kemudian kita minta tolong untuk kencengin baut-bautnya. Jadi kalau misalkan teman-teman ngelewatin trek-trek yang lumayan, nah itu harus dicek untuk bautnya kendor apa enggak, karena itu akan bahaya sih. Gitu sih. Jadi seperti itu, partnya harus dicek benar-benar satu persatu ya, cuy. Ya, benar. Oke, menarik. Nah, Jo, kalau mau gabung komunitas gimana, Jo? Gabung komunitas kalau misalkan untuk sekarang sih kita udah ada ketentuan ya. Karena kita di sini juga nggak pengen pada saat kita terima komunitas terus kita masukin grup tiba-tiba dia jarang muncul. Itu kita sangat menghindari itu sih sekarang. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang mau goes sama kita welcome. Kita juga akan lihat dia apakah dia beneran mau ikut goes atau enggak. Nanti setelah ada beberapa evaluasi dan penilaian secara internal, itu baru kita invite dia untuk masuk ke grup. Dan kita lagi proses untuk bikin kayak kartu anggota. Kemudian untuk seragamnya juga nanti akan dilengkapin juga. Berarti ada seragamnya juga ya? Seragam sih udah ada. Tadi ini kita lagi mau bikin untuk seragam baru nanti. Jadi prosesnya biar lebih semangat. Jadi prosesnya seperti itu, lumayan ya. Oke. Jadi biar kita tahu kalau misalnya sepedaan gitu, itu komunitas ini. Kan sekarang orang kan gitu kan, kalau sepedaan yang dilihat kan seragamnya. Wah, ini dari mana gitu. Oke. Berarti kalau satu komunitas ketemu sama komunitas lain di jalan saling sapa dong? Harusnya seperti itu. Kenyataannya? Kalau aku pribadi dan kita juga kalau misalkan yang di berantem
kita selalu misalkan lagi sepedaan nih, ada apa kita selalu saling pencet bel dan saling biasanya kita saling sapa, ya mari seperti itu. Keren, menarik. Itu yang harus tetap kita junjung ya. Kalau misalkan kita sesama pengguna jalan, kita nggak pandang ini komunitas apa, jadi kita harus saling support juga dan saling mengingatkan untuk selalu bersepeda dengan aman dan nyaman. Gitu. Jadi seperti itu. Jo, terakhir saran dong Jo. Saran untuk pesepeda ya. Iya. Kalau misalkan sekarang sih untuk saran, kalau misalkan satu untuk safety ya. Untuk safety, make sure pada saat sebelum kita sepeda itu kita harus cek dulu untuk kondisi sepeda seperti apa, dan kita juga harus make sure kondisi tubuh kita. Jadi jangan sampai kalau misalkan kita ada jadwal sepedaan misalkan pagi jam 6:30, kalau dikiranya kita tubuh kita itu kurang tidur atau kurang enak badan lah istilah gitu, kita jangan paksain karena itu akan berpengaruh dengan keamanan kita nanti di jalan. Jadi untuk safety-nya itu dari sepeda itu sendiri, kemudian dari tubuh kita sendiri, sama dari pelengkapnya. Ada sepatu, kemudian ada helm, dan juga ada sarung tangan. Kemudian tips lainnya selalu bawa botol minum. Nah itu sangat penting banget, dan jangan sampai kita dehidrasi banget, karena itu akan berpengaruh pada kemampuan kita. Kalau misalkan kita lagi long trek, itu akan sangat berat banget. Kemudian jangan malu untuk bilang sesama anggota tim kalau misalkan lelah, kita kasih tahu. Karena kan setiap level orang kan beda-beda. Jangan sampai push diri kita, jangan sampai akhirnya yang belakangan kita dengar juga banyak orang yang terlalu memforsir tubuh dia, terus tiba-tiba heart rate-nya terlalu tinggi, kemudian collapse. Nah itu harus diperhatiin juga. Kemudian saran lagi, kalau misalkan kita goes, mau itu komunitas ataupun mau cuman 2 orang 3 orang, kita harus tahu sedikit tentang prosedur dari CPR. Jadi kadang kita nggak tahu, tiba-tiba collapse, kita harus cek dulu apakah sorry itu saya masih bernafas atau enggak. Kemudian kita harus call ambulans dan lain-lain. Selagi kita nunggu pertolongan datang, kita udah tahu apa yang harus kita lakukan. Jadi knowledge itu penting juga Jo ya. Penting banget. Kemudian pada saat di jalan kita juga harus patuhi aturan-aturannya. Kemudian saling respect dengan pengguna jalan yang lain, saling respect juga dengan sesama pengguna sepeda. Kemudian terakhir, masukan sih buat teman-teman, kalau memang misalkan menggunakan sepeda yang spesifik untuk sport spesifik, usahakan itu gunakanlah jalur yang sesuai gitu. Kadang kan ada orang yang dengan speed yang tinggi, dia ngelewatin jalan yang ramai dengan pesepeda yang lain, itu aku bilang sih kurang tepat ya. Iya, kadang ada yang tiba-tiba langsung nyebrang gitu kan. Benar. Langsung motong jalan gitu. Padahal kalau misalkan untuk yang sport spesifik, mereka pasti mainnya pakai angka. Misalkan minggu ini kita mau pakai pace berapa gitu. Kalau misalkan pemilihan track yang nggak pas, kalau itu sih kalau aku bilang kurang bijak sih. Kalau memang mau seperti itu, cari tempat atau bisa sewa satu tempat gitu untuk latihan yang atau di komplek aja ya sekalian. Iya, ya. Benar. Oke, jadi seperti itulah gambaran tentang sepeda ya Jo ya. Oke. Kapan kita sepedaan bareng-bareng? Nanti Jo, lagi prepare dulu ya. Iya. Kan katanya mesti prepare mental dulu. Ini mental belum prepare sama sekali Jo. Belum prepare ya. Tapi memang sih sekarang kalau kita udah masuk ke new normalnya, pasti udah kerjanya udah mulai normal. Iya. Terus mau sepedaan lagi itu rasanya, aduh, ntar kalau misalkan aku push, ntar akunya ini lagi. Pernah itu kejadian kayak gitu?
kau kan instruktur juga, habis ngajar kelas, tiba-tiba goes, pikirannya udah capek, badannya udah capek, tiba-tiba goesnya jatuh, tiba-tiba jatuh. Wow. Jatuhnya kenapa? Gara-gara cuma ada polisi tidur. Lah. Karena ngegripnya tuh nggak kenceng. Dibangunin aja polisi Jo. Iya. Bangun gitu. Bangun, jangan sini gitu. Makanya, padahal yang lain fine-fine aja, cuman gara-gara meleng, terus tiba-tiba jatuh, udah. Itu juga teman juga ada. Kalau misalkan nggak tahu dia percaya apa nggak percaya, kalau misalkan kita lagi goes, kita jangan istilah bahasa Jawanya sih sambat ya, ngeluh gitu, ngeluh ke teman kayak, aduh aku capek, terus tiba-tiba kita nggak tahu ke depannya tuh kayak sugesti ya, capek tiba-tiba berat gitu, terus teman ada juga, aduh kok ngantuk ya bilang gitu, tiba-tiba nggak lama jebret jatuh lagi. Berarti sugesti itu mempengaruhi. Jangan pernah sugesti. Jadi kalau misalkan nih teman-teman sugestinya, aduh ntar gue sakit nggak ya gitu, jangan dipikirin, kita pikirnya sehat, kemudian kita menjaga jarak juga gitu, kemudian makan yang benar, vitaminnya cukup, insya Allah nggak ada kenapa-kenapa sih. Sama tambahan atau lagi Jo, jalanin aja, bener. Kalau nggak semua udah ready tapi nggak mau jalan-jalan sama aja. Bener. Ya kan? Relax aja, jalanin, ya udah kayak biasa aja gitu. Kalau misalkan kayak ngomong pandemik kayak gini juga ngomongin masalah yang lain, aduh kerjaan tapi kok kayaknya pemasukannya segini doang ya gitu, jangan terlalu dipikirin, yang penting kita kerja, jalanin, pasti nanti datang sendiri kok. Itu paling bagus, amin. Satu lagi kok. Ya silahkan. Di dalam komunitas itu kadang kita nggak tahu ya. Jujur nih, masalah pribadi, masuk ke komunitas baru, kita ketemu dengan orang baru, itu bisa jadi kita dapat jodoh di situ. Tuh, kalau yang belum punya, cari komunitas. Betul. Tapi komunitasnya harus benar ya Jo ya. Benar. Jangan komunitas yang sembarangan. Iya benar. Harus tahu track recordnya seperti apa komunitasnya. Terus harus tahu juga profesionalismenya mereka seperti apa. Benar. Gitu. Jadi jangan cuma yang penting ngumpul, terus gue sana gue sini, nggak indahin peraturan, ya kan? Ya seenak-enaknya aja mau kemana, akhirnya kececer-cecer. Ya kan, itu kan juga bahaya buat mereka Jo. Jadi better cari komunitas yang bisa ngebangun kalian, ya kan, yang bisa membimbing kalian dan juga bisa membuat kalian merasa aman dan nyaman. Iya betul. Nah jadi seperti itu gitu. Gara-gara komunitas juga nih dapat jodoh. Wah kan. Ntar tanggal 22 aku merit kok. 22 ini? Iya. Wah. Congratulations ya. Kalian aku mau kasih undangan ya kok. Boleh. Congratulations Jo. Congratulations. Gara-gara pandemik, sepedaan, masuk komunitas, dapat jodoh, mau merit. Wah. Indah sekali hidup. Salah satu tips buat teman-teman juga. Indah hidupnya loh, benar. Congratulations sekali lagi Jo. Congratulations. Gak nyangka ya. Di dalam kesusahan itu ada, pasti ada jalan keluar. Ada jalan keluarnya. Oke, healthy people. Paling kita sampai sini aja. Jo, nanti kalau diundang lagi jangan bosan-bosan ya. Pasti seru. Masih banyak yang mau kita sharing-sharing lagi. Mungkin next episode-nya kita bakal bahas ya tentang aktivitas Jo sebagai yang lainnya kan ada kan, itu kita akan bahas di situ. Siap. Tinggal atur waktu aja. Sebelumnya thank you banget Jo udah datang. Sama-sama. Healthy people, sampai sini dulu. Sampai ketemu lagi di next episode-nya dan ciao. Bye.